Mas Bay, Halo Mas. kok nganu ya saiki ya? Koyoke kok Ramadan tahun iki kok ora kok tahun biyen ya. Anyep ya Mas. Anyep. Iki mergo apa yo? Nah, niku Mas, sing marake dadi pertanyaan niku. Apa mergo kahanan, apa mergo ekonomi, apa mergo pancen tatanan donyane wis beda karo biyen. Iya, mungkin memang kahanane memang rata Mas. Nganu sedih kabeh iki. Kahanane Anyep kok. anyep. Golek apa-apa sembarang angel. Tapi saiki nek ndelok konsep Ramadan iki ora sing piye ya, Ramadan ditenteni tapi iki Ramadan iki malah kaya wong jeropan ngene iku Mas. Ngarani apa ya? Ramadan iki kaya wah, iki kesempatan tuku sandangan anyar iki. Sembarang dianyari. Tapi kahanan niku kan pun beda Mas. Maksudnya kalau dulu mungkin meriah, kalau sekarang Meriah ya. kelihatannya kan ya biasa-biasa mawon. Bahkan mungkin karena memang ekonomi ini anyep sedaya. Iki masalahnya intine ning ekonomi ya. Wah, ekonomi mbah ya, ekonomi wis merubah segalanya. Pancen ana. Sembarang dihalalke Mas yo. Sepenting ekonomi ini lancar ngono Mas yo. Pokoknya anggar pengen angsal dunya ngulo niku. Ngula pokoknya. Ngula dadi Gara-gara ulo. dadi siluman ya. Wah, iki cacah do ning ndi to iki? Yamene kok do ratumon iki. Kok iki ketinggalan sepi ya, Wis, anyep-anyep. nggih anyep ngoten niku. Ngomongan ngono ora iso. Tenan, aku Ora ora ono ngapusi, jaman aku sampeyan iki iki. dhuwur Oh ya ora, kudune Ora paham. ngapusi Iki tenan bulan apa? Wedi tenan. Ora gede apane? Iki Lho, ora- bulan apa kudune aku paham ora Ya iso. wong aku weruh dhewe yo. Weruh nyatane. apane? Nyatane Ora lho, weruh iso. dhewe aku. Kok arep eyel-eyelan karo Ora aku? iso pi wong aku sing weruh. Hei. Oh ngel. Ana wong tuwa ning kene kok do padu iki lho. Oh iya Pak. Ora Iki geger percaya, Mas. Ya ora Apa? percaya, jelas Lho ora tenan ngono. aku ora tenan kok Pak. Jagong sik, nggih cerita. Pripun monggo? Oh, iso-isone Aduh, banget lho. tok. Pinarak Ning gone kebon-kebon lho. Ora kudu lancip. Oh, Jagong sik. Kebon. Ning kebon-kebon. Duduk ngeyel, isih ngeyel. Isih ngeyel. Lho. Hei, wulan poso sih. Wah, Bangsane aku wani apa kok. Enak-enak. Ora wani. Ngopo? tak kuning kolongan tak kepleki malah. Mabur yo. Pak. Iki hidup padu iki masalah napa cerita-cerita. Iki ora percaya. Ki meneng sik ki cerita sik. Bocah cilik iki. Kok jarine poso-poso ngerti setan. Nggih. Bulan puasa kok ono setan iki sandi. Ngeyel lho. Habis Kowe ora- ono kowe ora- setan dikerangkeng bulan puasa. Kok ngeyel. Kowe ora ning ndi? Sing di kerangkeng kan ning rumah hantu, ning asline kan ora, Pak. Di rumah hantu. Ning gone iki lho, Pak, setan kebon-kebon. iki keset di sini ketan, Mas. Iki setan dibisa sini ketan. Iki tetep bola aku, Mas. Lho to, Mas. Tapi yo saestu yo, Pak, saestu aku ningali, Pak. Bullshit. Kok malah busit. Ora percayanan kok. Bukan ra percaya. Lah aku nek percaya kowe musyrik to. Mas Bayu geser mriki kira rada cedak. Oh, nggih. Geser ngomong rada aduan ngono iki Iki lho. Mas. Ditenangke Emosi mikir, Mas. aku. Tenangke pikire. Dadi Wetengku dia ngene to kedut-kedut to. direkatke nggih rembugan sing apik-apik sing halus, rasa do padu lan poso. Masalahe ning ndi kok iso dadi padu ngono iki lho. Lah aku deg-degan. Wes ki cerita-cerita kowe diweruhi apa? Iya ngerti didekan critana. Kuwi andeng-andengmu ngewel kuwi. Lah iya. Wis ora percaya Ya ngono. wis ngomong karek kamu rasa dilancip-lancipke lambene. Mang lancip, Biasa Pak. lancip. Kowe cepet cerita ngopo? Nembe kita, Pak, aku balik sekolah golek takjil, Pak. Golek takjil kok binyi-binyi lho. Buka kuwi jam 09.00. Sahur jam 7 soalnya. Iya. Jadi gitu, Pak. Aku balik iki ndelala lewate kebon-kebon. Kebone sapa? Kebone Pak Kaji, Kaji Ramlin kae. Ramlan, Ramlan. Masne. Oh, Mas nih. Heeh. Jadi lewat kebon-kebon, Lah ketok ning ngapusi. Ngapusi iki mesti. iya to, rumah Rapusane musik. mikir. Engko sik ngene, soalé sak artiku kowe kajine Ramlan. Kuwi iki isine wit nangka. Lah cara kowe diweruhi apa? Pocong. Nah, iki dimetke sing tenanan, mbok soporti kuwi nangka dibuntel bagor. Lho, warnane ketok lho, Pak. Warnane apa? Ya putih to. Enggak, warnane abang. Wah,
Pocong kok abang kuwi? Rasa stroberi. Pocong apa mendut? Saestu, Pak. Tenan, Pak. Aku weruh pocong ning sebelah wit nongko sing mbok arani kuwi, Pak. Duit banget meh. Padha wit nongkone. Petit kuwi. Petit. Ya nek kuwi Yo paling bagore over. Lewet nongko ki aku ora percaya, soalnya sing ngendat nang wit bayem lah kuwi aku percaya. Berarti setane nang wit bayem Oh kuwi. iya. Ini padahal wit lombok lho. Sik ngene wae, tak tanyakan pada ahlinya. Boleh? Boleh. Boleh. Iki Soalnya pripun Mas aku Bayu? konsultasinya Tengahe ngomong. Mas Bayu. Pripun Iki Mas sing Bayu? siji kok ora percaya nak Ramadan iku setan dikrangkeng. Iki ngotok nak dheke diwerohi hantu Soalnya apa aku jenenge dulu, mau? Pak. Pocong merah. Pocong rasa stroberi. Rasa stroberi. Iki jane setan apa lampion? Pripun Mas Bayu? Iya tak anu. Kalau napa, nah memang dalam kitabnya kan kalau Ramadan itu setan kan memang di penjara, tapi pada faktanya itu kan memang Cek. masih banyak juga orang yang kesetanan. Oh. Jadi kan Lah. udah sakit beda kan di setan, di sing kesetanan. Oh berarti ki setane ae dhewe iki mau sing di nganu. Lagi masuk. Kuwi masuk lho, berarti ki mau kuwi tom-tomen ya kowe. Mungkin halusinasi ya, Pak. Iya. Soalnya kan belum makan toh, Ya, Pak. Belum karena makan. kurang nasi ini udah Kurang nasi. Halusinasi karena kurang nasi itu ya, Pak. Heeh. Oh ya wis nanti. Makanya kacamatane ganti. Iki Oh, sok iya. dhewe iki kudune iso bedake lho Mas Bayu. Iki aku tak takok Mas Bayu iki, Mas. Kuwi sing dikrangkeng ki mesti ki kan antara setan apa jin sih? Jin karo setan beda ra sih, Mas? beda. Oh, beda. Nah, coba Mas, coba. Jadi kalau istilah jin itu kan masih halus ya, kalau setan Halus. itu menurut saya istilahnya kan nggak kelihatan. Jadi sebenarnya mungkin pengalaman Mas siapa namanya? Saya Albert. Ku larbet apa kok Dunlop ngono Mati kok. nama. Jadi mungkin kalau bangsa-bangsa itu kan perjalanan spiritual masing-masing. Jadi kalau itu kan tidak bisa untuk diumumkan karena itu kan yang menjalankan perorangan, nggak bisa, Perorangan. bukan seperti Kayak PT fenomena berarti ya? alam kan gitu. Jadi itu kan pertempuran dalam spiritualitas saja. Jadi tingkat spiritualnya sampai situ, kalau dia divisualkan seperti Visual kan itu. berarti sing nang aran iki weruh iki apa mau kuwi? Berarti Penampakan. kejiwaan nih Mas. Siapa tadi? Rusak. Rusak. Oh, kejiwaane rusak. Iya, iya. Iki goro-goro berantem ngene iki termasuk puasa Cuk. batal ndak Mas? Sebenarnya kalau berantem sejak dalam pikiran itu bisa membatalkan Nah, puasa. iki marake batal Nah, iki lho, aku iki to. lho. Ini loh Pak, si mancing Pak. Aku ora gowalesan kok mancing gitu. Kuwi berarti Tapi kan gue urang. beradu nafsu iki mau iki. Ya, istilahnya kan puasa itu kan pelatihan untuk menahan semuanya, bukan hanya sekedar lapar, tapi juga emosi, terus juga yang hal berlebihan itu biasanya memunculkan visual ke Halusinasi. pribadi masing-masing. Kalau menurut saya. Halusinasi. Halusinasi. Nah, Berarti mau. bubur. Halusinasi. Halusinasi Berarti bubur. yo jenenge apa? Halus nasi. Jadi kan guro-guro kurang nasi akhirnya ketemu bangsa halus we. Iso Ya ora. lho aku yo saprene yo ora tau diweruhi kok ngono iki. Berarti mang pikiranmu ya kacau. Pikiranmu sing kacau ya. Ya ini ngejak Karena padu we. Ngono iku yo ngono, kowe mbok layani, ngerti sak kacau mbok layani. Ora Yo salah salah. itu Pak, kita sejenis kok. Jadi setan ya. Eh. Ki piye Mas Bayu? Oh, menanggulangi bocah-bocah model ngene iki gendora padu dalam bulan Ramadan iki piye? Ya sebenarnya ngono ki kan Mas, istilahnya proses saja. Jadi termasuk juga berpuasa kan, istilahnya melihat itu kan sebenarnya kita sedang diingatkan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita harus bagaimana kan harus bertumbuh, proses spiritualitas itu harus bertumbuh. Terus tumbuh. Tapi pasti bahwa dalam bulan puasa ini ndak ada yang namanya malu halus menampakkan diri itu. Secara visual. Secara seperti itu. visual tuh Seharusnya tidak ada. seharusnya tidak ada. Seharusnya gitu. tidak ada. Kalau untuk umum loh, entah kalau yang sedang menjalankan ibadah itu kok mengalami hal itu, berarti sebenarnya itu seperti diberi pelajaran atau mungkin Gambarannya diberi dewe gambaran, ngoten ya? gitu. Nafsu yang Oh, keluar nafsu. itu. Oh, nafsu yang keluar Perilakumu ya. masih pada tahapan ini, kamu harus bagaimana kan? Mencari iya. solusi mungkin bisa bertanya ke apa yang dia yang memahami itu. Berkompeten dalam hal itu ya. Soalnya aku memegang teguh
bahwa yang dikhawatirkan itu adalah setan-setan yang tampak. Yang gitu. tampak. Ya, tapi aja ngacung nyapu no. Nggak, maksudnya yang tampak. Anak kene iki karo setan CS. kalah ganas, ngeri aku karo setane. Berarti kalau Setan cek ngisorku. dalam bulan puasa itu setan itu nggak ada ya berarti ya? Ya itu ada. Ada. Bisa Oh, ada. ketan, lemper. Oh iya, selain yang setan secara visual itu nggak ada ya? Lho, kok setan madhep Ya cuma adem kuwi no. Jadi Edo iki iso bedae antara setan mbek iblis. Waduh ae berarti. Arah we. Oke, berarti benar ya, Pak? Berarti di bulan puasa ini memang setan-setan yang berbentuk badan halus itu dikerangkeng ya? Biar Iya. tidak mengganggu untuk Justru yang manusia. yang istilahnya yang kita harus tahun uji itu setan yang tampak. Wah, Mungkin kalau kan banyak di tepi-tepi jalan itu iya. atau mungkin pengen belanja yang berlebihan itu kan setan yang Setan. tampak. Delek dhewe iki pelaku-pelaku ngelak ora wong pelaku semok ngono kae. setan ya. Wis batal iki. Tergado ya. Oke, berarti ngono Entah ya. setannya. Sah ya. Wawuh saiki. Wes saling rukun, maaf. Lah iya. Matur suwun nek kula karo tak pamit nggih. Ya ya. Berarti sing dikhawatirke setan-setan yang Nah, tampak. setan-setan yang tampak. Wah, aku tenan, ora percaya mesti. Ora, Iki ora aku tenan. mungkin, ki ora Ora. mungkin. Iki tenan Ora iki aku mungkin. gawe nek iki ora Ora asli iki. mungkin, wong iki Ora, ngapusi. ora iki aku tenan. Waduh, iki. Ora mungkin. Ora. Ora Iki mungkin. yakin, iki Ora yakin, mungkin. iki yakin, Lek. Mau iki wis salaman lho jek padu. Lali. Yo kan yakin, manut yakine dhewe-dhewe iki maksudnya piye? Ora mungkin, ora mungkin. Tadi kan udah dibahas, udah disampaikan juga bahwa setan itu nggak ada. Lu katanya lihat setan nih. Lho piye iki malah walikan iki sing roh iki piye iki? Aku yo ngono, aku yo bingung. Iki malah ngelu ya. Nggak mungkin. Balik Cek saka ngeyel, Pak. kene, balik saka kene aku gek melintas rono tek. Aku tak delok ngene, tek putih-putih. Les. Ngelah hati-hati bara. Ora putih mulus ora pliket tak delok ngene, kempol. Sapi, astagfirullah aku balik neh. Tapi mak klebat mau aku ngerti. Lek ono lek. Putih set. Ora mungkin, ojo percaya Pak. Ora mungkin. Yo, kowe ndedek kok ya ono asli yo. Oh, berarti sampean nggak mendengar. Ora mau iki percaya, iki ora. Saya gendan iki ora, iki percaya iki ora. Iki piye? Konsepnya iki piye? Soalnya kan tadi kan aku kan udah dengerin penjelasan dari Pak Bayu ini toh, Wis Pak. paham. Wis paham. Lah ini kok ngada-ngada ini loh. Kok ngada-ngada? Kowe mantuk-mantuk berarti etok-etok. Ora mau tenan aku. Ora mengada yo aku. Iki jelas Mas Bayu iki piye model-model ini iki mungkin ana cerita-cerita apa sing Mas Bayu. Pernah jenengan alami Mas Bayu? Ya mungkin gini ya Mas. Setiap manusia itu kan punya perjalanan spiritual. Seperti saya yang dulu saya alami waktu muda itu juga kan mungkin kalau lebih spesifiknya saya lebih dapat pelajaran itu dari kehidupan sehari dan memang saya dulu waktu muda itu sering kalau orang-orang anak sekarang itu apa ya pecinta alam ya. Oh iya. Gitu. Mapala. Spesifiknya bukan mapala karena saya menjalannya sendiri, Oh, jadi tanpa individu grup ya berarti? atau individu. Jadi mungkin yang terjadi masing-masing itu sebenarnya itu kan di bulan Ramadan ini semacam bulan pelatihan untuk menakar kadar emosional kita, terus spiritualitas kita, bagaimana kita harus memanage sebuah emosi itu menjadi mungkin waktu muda kita mesti berapi-api ya. Kita harus ingin menang sendiri. Pokoknya apa yang kita ingin harus tercapai. Tapi di tengah perjalanan itu kan banyak riak-riak atau mungkin rintangan-rintangan harus kita lalui. Apa aku anu ya? Karena aku rak trimo ketika mbok nyek mau ya. Ya itu timbul dari keresahan mungkin. Keresahan hidup masing-masing kan gitu. Ya memang Mungkin ana contoh-contoh saka pawayangan iki contoh gendong mudeng ngono ra. Ya mungkin gini, sebenarnya sama sih. Waktu itu Kanjeng Nabi mengalami beberapa pertempuran. Sebenarnya kalau kita tarik ke
ke dalam diri itu pertempuran diri sendiri. Kalau mungkin di pewayangan kita ada pernah mendengar Mahabharata atau perang Berantah. Jadi pertempuran besar itu ya pertempuran manusia dengan dirinya sendiri, bukan pertempuran saya dengan Mas Adam atau dengan Mas Albert atau dengan Mas Justin kan gitu. Iki muni pertempuran kuwi sing angen-angene dhewe iki paling ku nyantale pertempuran spor iki mau pakan pitik ya. Yo mungkin karena aku merak kan ngomongnya kurang ajar mau. Dadi aku petu ki yo aku tak tahan tapi kok rasanya kok ki ngenyek iki. Jadi intinya gini. Setan itu masuk kan dari pintu-pintu panca indera kita. Makanya kalau di kultur budaya ada Pandawa 5, mungkin kalau di nabi-nabi yang dilebihkan kan juga ada 5 juga itu maksudnya ya itulah pintu-pintu masuk istilahnya mungkin emosional, terutama yang paling membuat kita harus memanage karno. Maksudnya karno itu kan telinga. Pendengaran ya. Sebenarnya itu godaan terbesar di situ. Kuwi rungokkan widok. Kok karena kuwi. Kira-kira untuk biar saya tuh meredam emosiku seperti tadi itu. Kira-kira pripun nggih? Saya tarik napas tetep malah lupa melepas jadi ambekane malah seksak ini. Kembalilah ke fitrah hati. Makanya di situ ada Puntadewa itu digambarkan dia punya darah putih atau mungkin kalau di junjungan kita sebagai cahaya itu kan itu tempatnya. Kalau mungkin yang baru-baru sekarang terjadi kan di Tuban itu maksudnya ketuban itu kan ketika bayi lahir pasti itu yang keluar dulu. Oh iya. Seperti pertanda itu kan. Jadi setiap mau kelahiran seseorang kalau kita setelah menjalankan puasa kan kembali ke fitri suci itu harus ada goncangan-goncangan kan itu. Tuban metu banyune. Maknane iki ngono. Setiap manusia menemukan ketenangan itu harus ada goncangan-goncangan atau ujian-ujian. Itu menurut kami ya. Iya. Gitu. Jadi cara mengendalikannya itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus bisa menakar saya ini basic saya siapa. Saya dari istilahnya dari orang tua yang bagaimana, kita kan juga harus sadar diri juga. Iya. Sadar diri Nah, itu yang mungkin saya susah untuk mengendalikan itu. Ada beberapa tips nggak untuk agar saya bisa mengendalikan itu? Sering-seringlah menyendiri, karena dengan menyendiri kita tentu melakukan pertempuran diri sendiri kan, pikiran, hati, atau mungkin dengan apa yang telah kita lakukan evaluasi kan, selalu evaluasi, dikoreksi kan begitu. Saya kalau menyendiri mesti nangis kok. Kalau menyendiri biasanya kalau anak muda sekarang itu kan mainnya itu setan yang paling bahaya. Iya. Mendiri bayangke sing ora-ora. Saya kalau menyendiri mesti nangis. Kenapa? Karena saya kan lihat apalagi anak berdua. Saya kan jomblo. Ya, jomblo apalagi nggak punya duit tuh bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik semuanya yang melihat Pak Afnan Lumantar USM TV, tanpa terkecuali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga menjadi orang yang bahagia. Muga timah wis lep gudeg gitu. Ndongake sing apik-apik. Ndongake muga-muga bahagia dunia dan akhirat. Kados dongane Kanjeng Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Endingnya waqina adzabannar.
Juga tidak lupa Bapak Ibu, mari kita bersyukur ono panggonan sing kaya mengkini mergo Gusti Dat Kang Akra Jagat menika nyipta dhateng kita sedaya. Dicukupi nikmate, dicukupi imane. Pak Afnan, bisakah nih iman dicukupi? Bisa. Delala bocah iki mau nyepak nyandungi niku nggih sedulur apik kabeh. Kanca-kancane ndelala ya ustad, ustadzah, kiai, ulama, wali, habib, ndelala. Orang yang seperti itu, orang yang amat sangat bahagia. Alhamdulillah. Salawat serta salam, mari kita sholawat bersama. Sholawat malaikat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, walaupun toh jenengan mendengarkan di rumah lewat TV, tapi tetap saya anggap hadirin, hadir dari rumah panjenengan menuju ke TV USM TV. Masya Allah, berapa langkah? Satu langkah ibadah setahun. Omahe Karangawen ya aduh banget tuh, berarti pirang langkah nih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fadilah sholat raweh malam yang ketiga. Malam yang ketiga, malaikat berseru di bawah aras. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu. Wah, seneng gue banget. Wong sing padha nglakoni sholat raweh malam yang ketiga ini otomatis ora usah njaluk Allahumma ufili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tanpa diminta, tanpa meminta. Masya Allah, otomatis, sebab ini sampun dados dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa ing nglakoni salat tarawih malam yang keempat, malaikat berseru dengan suara yang sekeras-keras mungkin agar didengar oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai hamba-hamba Allah, berbahagialah malam ini, Anda diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya yang telah lalu atau yang telah lewat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok gampang men ya Pak Afnan lho. Soal gampang lan ora niku terserah dawuh Kanjeng Nabi, terserah firman Allah Subhanahu wa taala. Ngono wae iki lho akeh sing ora gelem istighfar kok. Ngono wae akeh sing ora gelem salat tarawih kok. Jajal. Abot nonton TV. Lho Pak Afnan nonton TV acarane Pak Afnan kan ya ora apa-apa ya, tapi kan ya nak ngepasi tarawih ya ora mungkin. Nah, Pak Afnan kan ya ceramahnya kan ya di luar tarawih. Nah, untuk itu Bapak Ibu monggo kita selalu sadar dan sabar, sadar terhadap apa? Oh, ini bulan suci Ramadan. Malam ini malam yang keberapa? Saya harus sholat tarawih. Tarawih ini mesti ono sing selikur, ono sing 11, ono sing 37. Dilakoni nganti dengan dasar sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar minggu pasti bersama Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe iki lho gek mlaku karo Pak RT. Terhormat kok. Iki RT lho. Urung munggah meneh RW, munggah meneh mangke lurah, munggah meneh bupati, wali kota, nganti dhuwur menteri, nganti tekan presiden. Gek mlaku bareng wis wenenge sundul langit, Masya Allah. Lah apa meneh? Kita itu nantinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa sing dadi panyuwun kita mesti sabda Pendeta Ratu.
mandi dongane alhamdulillah mlaku karo presiden. Pak Presiden aku kepengin kae. Tanda tangan set. Wah, muncul. Nah, Pak Menteri aku kepengin kae. Cus pleng semua sabdo Pendito Ratu. Alhamdulillah niku nembe duniawiyah. Mekaten Bapak Ibu saking kawula muga-muga sedikit bisa manfaat datang keluarga, dadosno pahala besok mlebu swarga. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pindah kene wae Kang ya. Iya. Mau turco ning kono delalah kurang bersahabat tok gitu. Ki lanjutnya kan ki mau Ayo. lanjut lagi. Mau tekan ndi to? Manajemen konflik. Manajemen konflik. Heeh. Manajemen konflik ya. Iya. Konflik bagaimana cara mengendalikan apa namanya? Hawa Hawa. dan hawa. Hawa. Gawat kendalike. Gampang lah hawa kaide itu beres. Mengendalikan hawa. Nafsu ki mau. Ki mau konfliknya ning kono ketok mau Kang. Ya itu tadi seperti mau tau Mas sing kita bicarakan soal puasa itu kan pelatihan, maksudnya pelatihan kecil sebenarnya, seperti pelatihan kecil sebelum menuju kelahiran atau fitri ya. Seperti tadi Mas Abid bilang bagaimana kita harus mengendalikan emosi itu. Kalau saya kan memang sejak dari muda itu belajar di kultur budaya ya. Jadi Longko emosi. Maksudnya ya kita kembali sosok tokoh di Powayang itu ada Puntadewa. Dia memiliki digambarkan punya sifat yang sabar, dia punya darah putih, maksudnya itu bahkan secara ekstrim ya, itu istrinya diminta pun dikasihkan, itu secara ekstrim penggambarannya. Lomo. Kalau di dunia nyata istri diminta mesti Wah, Konfliknya tambah gede. Iya, apa meneh ra duwe bojo ngene iki. nglotak terus. Wong seneng ngono bojoku iki kowe. Ngapa bojoku? Oh ya metu kenapa? Ngono lho. Dadi itu kan butuh proses tahapan, maksudnya dari muda butuh konsisten juga dalam arti mengatur manajemen emosional. Lah konsistennya kuwi sing Yang susah. membentuk sih iso ya mungkin ya. Mungkin kalau kami yang sudah punya keluarga seperti Kang Sadam ini kan mungkin realitanya lebih ekstrim ya daripada yang muda. Mungkin dia punya waktu luang yang lebih untuk memanajemen sebuah. Memang semua butuh proses, butuh peristiwa juga untuk kita semakin belajar untuk mengendalikan emosional. Seperti halnya bulan Ramadan itu kan bagi umat Islam kan pelatihan untuk mengendalikan diri, bukan hanya sekedar kita puasa perut. Itu ada kata bijak yang saya suka ini, indah menurut saya, di mana Sayyidina Ali bilang bahwa puasa hati itu lebih baik dari puasa lisan, dan puasa lisan itu lebih baik dari puasa perut. Itu kan bagi orang-orang yang sudah mencapai tahapan itu. Mungkin kalau bagi anak-anak muda sekarang ya itu kan bisa dibalik, mungkin kita dari perut kita kan menimbulkan emosional, kita pasti keluar semua. Bener. Ngeleh ya. Seperti orang kalau dunia jalanan itu kan kalau yang penting urusan mati pun berani kan gitu. Tapi wani mati wedi ngeleh kan. Wedi ngeleh. Debit barang gitu. Wani mati wedi ngeleh to. Itu kan mungkin bertahap ya Mas, dalam Puntadewa juga Pandawa itu punya itu sebuah kepastian bahwa setiap manusia, setiap siapapun ia, agama pun apa, pasti dia mengalami sebuah pertempuran besar. Sebenarnya itu pertempuran dengan diri sendiri. Gitu. Berarti yang diperlukan itu adalah proses dan tahapan itu ya? Ya setidaknya proses, dan dia mengalami sendiri, bukan hanya sebatas dari membaca dan katanya kan gitu. Mungkin katanya dengan kita mengalami sendiri kan
Beda. proses spiritualnya bisa berbeda. Iya. Mungkin bisa 360 derajat terbalik kan gitu. Tahapan-tahapan ini orang urutan rak sih Mas untuk Mungkin. mengendalikan diri. Mungkin kalau Mas Albert. Albert Abad. yang jangan putus pertama mungkin sakitnya bukan main kan. Iya. Terus kedua sudah biasalah cewek banyak mungkin bisa gitu kan gitu. Wah ngeri nih. Gue nak sekali aku tahu ngerti pas patah hati dengan Oh, Pak. ngobrol dek lacik nyok sering jejuk-jejuk dek. Oh. Angger lor hati Sadis ya. menyiksa dirinya sendiri dia suka begitu. Nah, itu apa? Bukan toh, Pak? Terus orang-orang Dan mungkin ini ada kata-kata mungkin indah menurut saya dalam sebuah cerita pewayangan itu di akhir Brantayuda itu kan kalau di kultur Jawa ada Jaya Binangun. Jadi setelah kita mau membangun, kita harus menemukan kejayaan. Maksudnya mungkin kalau yang lebih enak, kamu harus menemukan jati dirimu dulu, baru kamu bisa membangun sesuatu kan gitu. Iya. Saya menemukan jati diri itu malah belum lama ini. Di Sejak Karangrejo. PSIS ya, PSIS. tak batin arahmu ning kono wis tak batin. Saya tinggal ya. Dan itu maksudnya dari diri itu diri kita sendiri gitu loh, Maksudnya menemukan diri kita kita gitu. memilih sesuatu dengan merdeka, kita menjalankan pun enak kan. Setelah kita enak, kita belajar untuk membangun mungkin ya dengan tahapan sendiri-sendiri. Mungkin saya dengan Mas Adam kulturnya dari bawah ya harus bisa menerima bahwa kita sadar juga kan termasuk manajemen Ramadan juga. Saya sadar diri bahwa orang tua saya tidak punya dan modal saya cuma keberanian dan tekad ya. Jangan kita iri dengan yang anaknya Haritanu atau mungkin anaknya keturunannya Pak Harto kan gitu. Apa anaknya Jadi sebenarnya ya, Albert. antara Islam sendiri dengan apa yang dilakukan dengan kultur budaya itu Sebenarnya bersinggungan bagus bersinergi ya. Oh, sinergi. Jadi bukan seperti yang mungkin yang generasi milenial mungkin kan banyak wah itu apa sih? Budaya itu apa sih kan? Iya. Justru itu ketika sebuah generasi meninggalkan budaya itu bahaya. Itu mungkin seperti peristiwa ini ya. Nih, saya secara spiritual saya gambarkan bahwa setiap kelahiran pasti ada gonjangan kecil atau hujan-hujan kecil seperti di Tuban itu. Kalau sebenarnya Tuban itu kan dia membersamai seorang orang lahir kan gitu. Jadi memang sebelum kita ke fitri ya harus banyak ujian dan kita mungkin kuncinya kita menerima aja apa kesemestaan itu ya kita terima. Kalau kita berontak kita nggak punya kuasa kan. Kita pun di dalam semesta kan gitu. Berarti apa hubungannya mungkin Tuban itu metu Banyune atau tadi apa namanya membersamai lahirnya sesuatu peristiwa Mungkin bareng bareng dengan pelaku spiritual itu juga. barengan dengan ini mungkin. Mungkin bisa Mungkin ya. jadi. Itu kan otak atik gatuk. Oh, Tapi secara spiritual memang itu fakta juga bahwa seorang ibu mau melahirkan pasti dibarengi dengan air ketuban itu kontraksinya yang mengalami ibu. Kenapa setiap di kultur budaya pun Pandawa dekat dengan ibunya Kunti, Kanjeng Nabi pun juga dekat ibunya. Di setiap apapun dengan simbolis ibu ratu lah atau itu kan sama saja. Sebenarnya bersinergi kan. Cuman tinggal sampai di mana kita memahami realitas kesemestaan itu sendiri kan. Dan itu dirangkum dalam sebuah bulan suci Ramadan Iya, pas itu. ya. 30 hari kan itu jatuh di 1 bulan kan gitu. Oh, Mungkin orang-orang dulu kan juga perhitungannya tepat. Maka perhitungannya kan kalau mungkin mbah-mbah kita lu kan dilimet. iya. Bahkan weton. Maaf ya ini bukan Iya. klenik. Ini sen pun bisa kan kita harus ada pasaran legi pain-pon itu kan dari diambil perhitungan. perhitungan ya. Kan Dan gitu. saya tahu itu kalau Kanjeng Sunan Kalijogo juga pernah menggunakan itu Iya. ya. Hitung buku, hitung Itu kan juga diambil sebenarnya filosofi itu diambil dari manusia dan semesta itu sendiri. Pola ilmu matematika. Tapi kalau saya berpikir gini, berarti menjalankan Islam secara kafah itu bukan berarti saya harus meniru budaya seberang Oh, ya, iya, enggak. tapi saya meniru dengan diri saya yang berdiri di tanah ini begitu ya. Ya, kita tetap menghormati, menghargai apa perjuangan leluhur dengan tidak meninggalkan itu seperti dakwahnya Kanjeng Sunan Kali kan. Dia lebih bisa mendekat ke kaum bawah, bisa guyon tapi dengan perbincangan sederhana itu bisa masuk ke kalangan yang memang dia tidak akademisi, maksudnya orang-orang jalanan, mungkin dia masuk ke lokalisasi itu dilakukan si Kanjeng Sunan Kali kan. Dia intinya kan juga ingin membuat rahmatan alamin itu sendiri. Kembali ke Ramadan. Ini jadi ojo do padu. Aku rak padu, Pak. Cek fisik. Lo cek fisik piye? Cek
fisik kesetanan masing-masing mungkin gitu. Kuwi ngono juga gampang mecucu, titik gampang mecucu. Senenge Yo kok. ngeyelan apa? Ya Aku saiki. aku rak ngeyelan Mas. Lah lah yang balani meneh. Mesti aku dhewe nyamang dhewe garuk-garuk iki gatel apane kan tak lirik. Wes salim meneh iki dua kalinya iki, salim meneh, salim sik, damai sik. Kami sih ya. Tenan lho. Sepuro ya. Iya. Wis paham to? Wis jebol ketok gede Mas ya. Ah, wis paham to? Lah iya. Mungkin tadi yang dibahas itu terkait konsistensi. Nah, itu saya sebagai generasi muda itu agak susah untuk mencapai titik tersebut. Tenggen titik konsistensi itu mungkin saya mengalami itu agak susah. Itu seperti apa Pak? Maksudnya mungkin ada kiat-kiatnya agar bisa konsisten. Ya mungkin Dasarnya gini, males ya. Dasare kesel kalau mungkin. pengalaman saya pribadi ya, itu kan tinggalan, memang saya bukan ahli agama yang ahlinya enggak, cuman saya belajar dari yang sederhana, yang kecil. Kalau orang-orang dulu bilang kalau memang, dan itu saya mempraktekannya sendiri. Maksudnya ketika saya dulu waktu muda, emosi itu wajar ya. Itu cuma memang medianya kan air. Makanya dimanapun air itu simbolis dari kehidupan itu sendiri. Tapi bukan air yang mengalir dengan banyak sekali ya. Ya minimal ya. Kalau saya dulu sih waktu muda emang punyanya gentong ya, mungkin setiap malam ya ketika kita sedang buntu persoalan hidup atau mungkin realita keresahan remaja ya mandi itu. Curhat di gentrong. Berendam di gentong. Ya enggak, mandi aja. Mandi Yang penting aja. Kalau dulu kan makanya orang-orang desa dulu selalu menyediakan kendi tuh. Ya, Tuh kalau anak-anak step dulu pun juga kan sebenarnya kalau kita ngomong kita bukan ngomong klinik ya. Iya. Itu memang bisa diriset juga bahwa air kendi yang dibun-bunkan itu kan bisa untuk kesehatan badan juga. Kalau orang dulu kan paling di bun-bunannya itu kan orang step biasanya langsung Step by step. Ubibe gitu ya. Gopo meneh iki. Kalau saran saya sih medianya semua air seperti Air. yang dikisahkan para rasul. Nabi Musa pun dia kan harus nyantri ke Nabi Khidir. Nabi Khidir. Dia penguasa air kan. Penguasa air. Iya. Makanya terus Meskipun kan kalau mungkin di kultur apapun tetap air. Air, Iya. air. Karena air itu sumber kehidupan. Eng itu pengendali air loh. Kataras ya Pak. Kataras ya? Kataras. Katara. Oh, eng apa? Pengendali apa? Angin. 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 Berarti pecinta kartun. Pecinta kartun. Lagi jelas. Dan tubuh kita itu kan paling besar juga Air. itu air. Presentasinya Iya. lebih banyak air ya. Banyak air. Tapi kadang itu kan generasi muda juga karena memang zamannya memang terus berproses, itu kita juga tidak bisa menyalahkan generasi muda istilahnya. Tapi bagi kami alangkah baiknya juga generasi itu kan juga dia mengingat leluhur saya siapa sih, itu kan juga kita biar nggak kehilangan jati diri. Kadang Bukan Karangrejo loh. Iya. Kadang Aku kadang saya Pak. do lali lho. Eh. Mbek wong tuane dhewe iki do lali lho. Mbek mbak-mbak iki do Jangankan lali. sama nama Canggah itu sudah bingung orang. Alah, bingung. Ketiga aja lah ya, jangan sampai canggah. Biasanya kan Buyutmu siapa itu udah bingung. Ya, Tapi Tapi- kalau artis Korea terkenal pasti Paham. tahu. pasti Pak Keling itu. Pak Keling itu mantan artis Korea terkenal. Kelingan rak biyen nak wong biyen ki nak pas ono gentong ya Mas, ono gentong iki nak misal makne ning gogo apa makne ning kali celuat gentong. Ya Balik. itu balik Mas. Hah. Karena ngisore ono taline itu. Sing, Bah. Oh yo. Ma, balik ma. Tapi memang terjadi itu, saya pernah melaksanakan itu. Nah ya. tapi kalau kita ngomong sakti orang sekarang. Kalau Oh, dulu orang iya. telepati manggil mungkin ya cucunya di Jakarta. Kalau sekarang kan sakti. HP ya. Sakti. Si pulsa tinggal telepon besok pulang kan. Bahkan bisa melihat wajah kalau Iya. sekarang. Hmm. Gendong. Berarti rangkumannya Kangen ya. anu nanti hari ini kita dapat ilmu banyak sekali ya Mas ya. Jadi Kita saya sama-sama dengan- belajar, sama-sama berproses, sama-sama melatih di pertempuran diri sendiri. Ini mungkin gitu ya Mas ya. Pengalaman saya sih begitu. Oh, Berarti- gitu. Ya. Berarti konflik terbesar itu sebenarnya kita selesaikan dengan diri kita Ya sendiri konflik dulu. terbesar dimanapun sebenarnya peperangan terbesar itu kita dengan diri Diri kita kita sendiri. sendiri. Ora nyalahke wong. Ya itulah Dia Pak. ujian dikatakan Nah. divisualkan mungkin ya itulah setan. Hmm. Dan pintunya karena itu tadi, karena secara sen pun bayi lahir itu yang pertama kan pendengaran. Padahal aku ora ngeyel. Lainnya Aku ki ming banggel. Ora tau ngeyel aku. Nek karena basa Jawa iki
Kuping. Aku turun piping kan. Kerikil. Padahal ngadeni setan iki sencen sembuh ya. Ya, jadi yang kita tangkap dari pembahasan kita kali ini bahwa konflik terbesar itu sebenarnya ada dalam diri kita, dan untuk menyelesaikannya itu butuh konsistensi dan juga mawas diri. Kita perlu mengingat-ingat siapa leluhur kita sebelumnya, juga kita meniru budaya-budaya baik yang tentunya sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Sip. Cerdas. Aku terima kasih banget loh. Ya. Closing Dan mohon saya. maaf lagi. Jadi itu mungkin kita berharapnya menjadi suatu pembelajaran untuk para pemirsa semua. Kita di sini bukan untuk menggurui, kita belajar bersama dengan Pak Bayu, Pak Sadam, Pak Keling, dan juga teman-teman juga tentunya. Belajar sama setan juga ya. Pak Keling. Aku meneh. Nah intinya setiap permasalahan itu kita harus mawas diri, kita harus berkontemplasi, kita melihat ke diri kita sendiri bahwa sebenarnya masalah terbesar itu adalah dalam diri kita. Maka dari itu teruslah minum air putih. Karena kan tadi dicontohkan bahwa Iya. semua pendinginan itu dari air. Bahkan presentasi terbesar dalam tubuh kita itu diisi oleh air. Oke. Terima kasih sebelumnya. Kata-katanya endorse. Dan juga tentunya terus saksikan Teman Sahur dan program-program USM TV lainnya, hanya tentunya di USM TV. Dan mungkin yang kelewatan episode-episode sebelumnya bisa ditonton di mana Pak Sadam? Di YouTube USM TV, di @USMTV Indonesia. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram, TikTok, dan sosial media dari USM TV di @USMTV Indonesia. Baik, kami semua ini pamit undur diri, tapi jangan lupa terus saksikan Teman Sahur di jam 3 pagi selama bulan Ramadan tentunya hanya di USM TV. Tetap setia dengan Teman Sahur. Bangun.